Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Oke, kali ini kita akan memberikan beberapa tips untuk pengecekan mesin bobot bekas yang hendak dibeli. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa menentukan apakah mesin tersebut layak dibeli ataukah kita bisa memperkirakan harga dari mesin bobot tersebut. Kita tidak tergantung dengan merek, akan tetapi tergantung pada kualitas dari mesin yang akan kita beli. Apakah bahannya berkualitas ataukah ada kerusakan-kerusakan yang memerlukan perbaikan, sehingga ketika kita sudah mendapatkan sebuah mesin, kita tidak memperkirakan, tidak direpotkan ya dengan perbaikan-perbaikan. Oke. Yang pertama yang perlu kita cek, oke, perhatikan suara-suaranya, apakah ada suara yang kurang normal. Itu yang pertama ya. Kalau suara yang kurang normal, dicari di bagian mana sekiranya suara itu berasal. Kemudian hal yang penting lagi, ini masih berputar apa tidak. Jadi ketika dia dipasang pada saat penguliran atau saat otomasi, ini dua-duanya ini masih berputar apa enggak. Kalau enggak berputar, otomatis ini enggak bisa digunakan ya. Contoh misalnya yang ini yang enggak berputar, yang atas yang ini, batangan ini enggak berputar, maka dia nggak bisa dipakai ngulir. Kalau yang bawah nggak berputar, maka dia tidak bisa dipakai untuk bobot otomatis. Kemudian kualitasnya kita cek, kita gunakan proses penguliran. Ini diaktifkan seperti ini, kemudian ini ditahan. Kita bisa memperkirakan kalau penahan yang kita berikan seperti ini masih kalah dengan mesin ya, otomatis yang ini normal, pencekamnya normal. Tapi kalau misalnya ditahan seperti ini pada saat penguliran, kemudian kita mendapati error atau tidak kuat di sini, maka otomatis di pencekaman sini itu kurang bagus. Kita perlu untuk membongkar sehingga nilai harga jualnya akan turun mestinya. Begitupun juga untuk pemakanan otomatis, ini harus kita cek seperti ini, kemudian ini ditahan. Nah, akan ada masalah seperti itu. Dia berhenti ya. Ketika kita tahan, dia berhenti. Perhatikan, ini kalau kita tahan, dia berhenti. Kalau kerusakan seperti ini masih ringan, karena ini perlu dikencengin saja. Di bagian sini ada peloran per, itu dikencengin di sini. Nah, ini ada lubang ini, terlihat enggak? Sebentar. Jadi ada lubang ini, tinggal kunci L dimasukkan, dikencengin sedikit pelorannya agar dia masuk ke sini sedikit. Itu nanti dia sudah selesai, artinya perbaikannya ringan. Tapi kalau misalnya saya kasih contoh untuk mesin yang satunya, mesin yang ini ya, ini kalau kita nyalakan seperti ini, oke, kita nyalakan, kita pakai untuk penguliran seperti ini, dia bergerak. Kemudian kalau kita tahan, nah dia bermasalah. Otomatis ada pencekaman di sana, itu kan main pencekam begitu, ulir, ada roda giginya di dalam situ untuk mencekam ulir yang ini, itu bermasalah sehingga harga jualnya juga harusnya turun karena kita harus perbaikan untuk bongkar ini. Oke. Jadi kita harus cek betul-betul ketika kita pakai untuk penguliran. Kalau kita cek lagi untuk mesin yang ini, misalnya seperti ini, kemudian kita gunakan untuk ulir bobot otomatis seperti ini,
Ini kalau kita tahan, perbedaannya dengan mesin yang tadi, ini masih kuat ini, tidak ada masalah ya. Jadi ini ditahan seperti ini. Kalau kita yang malah kalah ya, kalau kita yang kalah, otomatis untuk bobot otomatis yang ini masih bagus. Jadi ini dicek bisa berputar apa tidak, kemudian dicek kekuatan dari bobot otomatisnya. Mesin yang ini untuk pengulirannya bermasalah, harus dibongkar sebelah sana. Oke, jadi itu dicek terlebih dahulu untuk bobot otomatis sama penguliran. Kalau di dua komponen itu nggak ada masalah, berarti harganya bagus, harganya layak. Kemudian yang perlu kita cek lagi ya, itu di sini. Ini kalau kita guncang, ini kalau nggak ada sela ya, nggak ada slack, klek seperti itu, maka kondisi di sini dimungkinkan itu masih bagus, 90% masih bagus. Dicek lagi dengan memutar sampai maksimal ya, sampai maksimal ke belakang sana, kemudian dikembalikan lagi. Itu ada selisih agaknya apa ya namanya ya, agak tertahan atau tidak. Kalau lancar berarti dia tidak ada masalah ya. Kalau lancar seperti ini tidak ada masalah. Kalau misalnya dikembalikan seperti ini, kok ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, itu ada bermasalah. Mungkin sistem pelumasannya yang kurang bagus bisa, atau ininya perlu di setel ulang. Ini ya, ganjel yang ini perlu di setel ulang, atau memang ada hal yang bermasalah. Di sebelah sini kuningannya itu, di dalam kan ada kuningan di dalam sini, itu dicek apakah dia bermasalah apa enggak. Kalau kuningannya yang kalah, otomatis ketika dia digunakan untuk bobot otomatis seperti ini yang berputar, itu nanti kekuatannya berbeda. Kalau ini kita tahan seperti ini, kita yang kalah ya. Ini untuk ngecek bobot otomatis arah sana, ngecek bobot otomatis arah sini. Jika ketiganya ini oke, kekuatannya oke, ulir oke, ini oke, kemudian ini oke, berarti mesin itu masih layak ya, masih layak untuk dibeli, dan harganya mungkin juga lebih tinggi. Jadi kita bisa menentukan harga itu dilihat dari fungsi mesin itu sendiri. Di samping suara, kemudian bobot otomatis arah seperti ini, kemudian arah sejajar seperti ini. Oke. Kemudian yang perlu dicek lagi, untuk gear yang terpasang di sebelah sini itu masih oke apa enggak ya. Oke itu artinya begini. Contoh misalnya di sini diperlukan jumlah gigi 56, 60, 60, 60, 30 dan seterusnya. Kadang ketika kita beli gear setnya itu enggak ada. Ya, gear setnya enggak ada. Sehingga ketika kita hendak menggunakan tabel yang 30, ternyata kita enggak punya gear set yang jumlah giginya 30. Adanya 60-60, yang 30 nggak dikasih. Lah itu harganya lebih rendah harusnya. Karena gear set itu sangat berfungsi ketika kita hendak mempergunakan tabel ini untuk membuat sebuah ulir dengan kisar sesuai yang ada di tabel. Jadi dicek gear set ya. Gear set itu kalau saya contohkan seperti ini. Ntar kalau kita beli itu mesti kita dapat gear setnya ya, dengan ukuran-ukuran tertentu, jumlah gigi tertentu. Kalau gear set ini kita nggak dikasih, harganya harusnya turun. Jadi harganya turun ya. Kalau kita beli kemudian gear setnya kita nggak dapat, kalau dapat job ulir dengan kisar tertentu, gear setnya nggak ada, ya repot, kita harus bikin lagi, harus cari lagi. Jadi dicek.
Kemudian yang perlu dicek lagi itu ini pendingin, coolant. Ya. Ketika coolant dinyalakan, suara mesin di sebelah sana itu harusnya terdengar. Contoh untuk mesin yang ini, kalau coolantnya saya nyalakan, di sebelah sini, nah ini terdengar bunyi pompanya, meskipun tidak diaktifkan. Kalau tidak ada pompa untuk pendingin di mesin, itu harusnya harganya berkurang, harganya harusnya turun ya. Karena kalau itu dinyalakan, pompanya tidak ada, ya kita akan melakukan pendinginan manual. Termasuk kalau misalnya masih ada lampu, itu dicek apakah masih nyala apa tidak. Kalau misalnya lampunya nyala, otomatis kelistrikannya masih oke, semuanya masih normal, harganya naik. Kalau nggak ada, harganya harusnya turun. Sering ada yang menanyakan harga kisaran mesin bobot berapa. Tidak mesti. Ya, tidak mesti, ada yang 12 juta, 25 juta, dan seterusnya. Tergantung dari kualitas bahan mesin itu sendiri. Ya, ini kalau kita perkirakan dengan agak diketuk seperti ini kan kita tahu bahannya itu kekerasannya seperti apa. Oke. Beberapa hal yang perlu dicek, yang paling utama tadi itu. Dan tahu lagi gearset. Kalau kita beli model seperti ini, gearsetnya kita harus punya. Kalau tidak ada, repot. Berikutnya yang perlu kita cek itu adalah pencekaman di tailstock ini. Ketika ini dikencangkan seperti ini harusnya sudah mati, tidak bergerak sama sekali. Kalau tailstocknya ini ketika dia dirilis ini oke, dikencangkan ini tidak oke, berarti ada beberapa bagian di dalam sana yang masih perlu perbaikan, error. Satu contoh misalnya yang ini, mesin yang ini kita belinya dari baru, tapi ketika kita pasang seperti ini, nah dia masih bisa rilis. Meskipun ini kita maksimalkan ya, ini perlu ada penggantian part di dalam atau perbaikan ya. Ini seperti ini baru bisa tidak rilis. Ya dicek tailstocknya itu berfungsinya oke apa tidak. Termasuk ada nominal angka-angkanya apa enggak, karena ada beberapa mesin yang ininya sudah tidak ada. Kalau tidak ada harusnya angkanya turun, harusnya angkanya turun. Kemudian sama juga dicek yang bagian sini, penguncinya, pengunci tabung ini. Kalau ketika dikunci seperti ini dia masih mudah untuk bergerak, di dalam sini ini ada kuningan ya. Ada kuningan itu kalau pencekaman di sini nggak bagus, itu harus ada perbaikan dan mestinya harganya juga berkurang. Untuk menentukan harga seperti itu. Jadi dicek per bagiannya. Kemudian yang nggak kalah penting, untuk mesin yang sudah lama sekali itu dicek ini jajar atau tidak ini. Gigi yang ini persambungannya itu oke apa enggak. Kalau sudah ada perbedaan yang signifikan, ya, otomatis kemungkinan ini sudah pernah diganti. Jadi gigi yang ini ketemunya dengan gigi yang berikutnya pada sambungan ini, itu dilihat kelurusannya, kemudian kira-kira itu apa ya, ketajaman sudutnya itu masih bagus apa enggak, rata bagus apa enggak ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya ini kira-kira masih sama apa enggak, atau ada yang lebih kecil. Kalau ada yang lebih kecil otomatis itu nanti pada bagian tertentu itu akan bermasalah, meskipun ini bisa kita pindah-pindah ya. Tapi itu kan akhirnya repot, ada perbaikan. Kita beli kan harusnya kan ready,
kalau kita beli. Oke, termasuk yang nggak kalah pentingnya ketika ini masih normal bisa digunakan, ya masih bisa digunakan, handle-nya masih ada, otomatis sistem kelistrikan yang di dalam sini ini kan main kontaktor, pernah saya bongkar juga, ada kontaktornya, itu masih bagus, masih berfungsi. Kalau misalnya sudah di bypass dengan menggunakan cam starter, kemungkinan besar kan ininya bermasalah. Nah, satu kontaktor itu harganya sudah berapa, belum instalasi dan seterusnya, otomatis harganya harusnya turun kalau sudah main bypass ke sini. Perbedaannya kalau dia bypass langsung ke motor listriknya, baik 3 fase ataupun 1 pas, ya ada kerugiannya. Kemungkinan jebol untuk motor listriknya itu lebih tinggi daripada dia masih menggunakan pengaman kontaktor. Karena di kontaktor itu ada adapternya, itu harganya juga lumayan, 700 atau berapa itu. Jadi harganya juga lumayan. Jadi dicek kelistrikannya masih oke, handle-nya masih berfungsi, otomatis di sebelah sana masih oke, ya. Kemudian yang perlu dicek lagi itu adalah fan bell. Di sini kan ada fan bell ya. Fan bell-nya ini dibuka. Jadi fan bell-nya itu kira-kira sudah waktunya ganti apa enggak, itu harus dicek. Kalau fan bell-nya itu masih bagus, otomatis kalau kita gunakan kira-kira 5 tahun atau apa itu kan enggak ada bermasalah. Tapi kalau fan bell-nya sudah kayak gini, ini kan sudah retak-retak ini ya, sudah retak-retak, maka harus ada penggantian dan itu berbiaya. Harusnya lebih rendah harganya. Sama dengan pengeremannya masih ada apa enggak. Kalau pengeremannya masih bisa berjalan, masih normal, switchnya juga masih oke, bisa dipakai untuk ngerem juga, maka harganya juga lebih tinggi daripada itu sudah rusak atau dirilis ya. Kecuali kalau kita belinya mesin bobot yang tidak perlu ganti gear. Kalau ini mesin bobot yang ini CDL 6241, mesin ini tidak perlu ada penggantian gear ketika kita berpindah kisar ulirnya baik metris maupun Whitworth, inci maupun milimeter ya. Ini enggak ada perubahan roda gigi, cuma sekali transmisi yang di sini ini jebol, itu harganya juga lumayan ya. Dulu aja itu sudah 15 juta, nggak tahu sekarang. Kalau transmisinya di dalam sini jebol sehingga ini enggak bisa difungsikan untuk peralihan pembuatan ulir metris dengan kisar tertentu ataupun inci. Jadi dicek hal-hal yang krusial seperti tadi itu untuk menentukan sebuah harga dari mesin bobot, kocak apa enggak dan seterusnya, termasuk part-part lain ya. Yang paling krusial itu ini dan penggunaan ulir sama bobot otomatis dicek seperti tadi, dijalankan kemudian ditahan. Kalau tenaganya masih oke, berarti mekanisme ulir yang di sini dan pencekamannya itu masih normal, tidak ada permasalahan apa-apa. Tapi kalau misalnya ini sudah nggak jalan, wah bisa jadi bagian gear sebelah sini, bagian gear yang ini bermasalah. Ini tadi yang saya maksud dengan gear set ya, 1, 2, 3 ini. Kalau ini pasti ada 120 sama 127 jumlah giginya. Sedangkan untuk yang ini itu kan 60 atau 30 atau berapa atau 57, itu kan ada gearnya masing-masing. Ada pernah yang membeli mesin bobot terus kemudian ketika ngobrol dia bilang, waduh gear setnya nggak ada, saya lupa tanya ke penjualnya. Akhirnya ya harus usaha lagi, entah itu bikin atau mencari gear set yang sesuai.
Oke. Kemudian yang perlu kita cek lagi ini ketika dia dimaksimalkan pencekamannya, dia masih bisa ketemu apa enggak. Kalau masih bisa ketemu dan lancar, otomatis di bagian dalam sini oke. Termasuk juga baut-baut pengikatnya ini, saya kira ini enggak terlalu masalah karena jarang menemukan permasalahan di sini, kecuali mesin itu jam terbangnya tinggi dan digunakan untuk bekerja berat lah katakan. Kemungkinan kerusakan di daerah sini ada laker dan seterusnya itu kecil, jarang terjadi, jarang. Kecuali di dalam sini olinya pernah kehabisan atau apa ini, tapi itu jarang terjadi. Biasanya yang paling utama yang perlu kita cek, kita ulangi lagi, fungsi dari otomasi mesin bobot ya. Kemudian ditahan ini dia masih oke apa enggak tenaganya. Kemudian sama ini yang melintang eretannya itu dia masih oke apa enggak. Kalau misalnya enggak oke ya akan berbiaya. Kalau misalnya kerusakan-kerusakan ringan seperti tadi itu di sebelah sini, itu cuma butuh kunci L dikencengi sudah selesai, tidak ada masalah. Ini seperti tadi itu. Jadi ketika kita gunakan untuk otomasi, nah dia berhenti, tidak kuat. Ini kalau dipakai bobot ya tidak enak. Cuma dikencengin ini aja sedikit sudah selesai. Kemudian ini enggak kocak, masih oke semua. Mungkin ada beberapa hal yang terlupakan, tapi secara umum ketika kita hendak membeli sebuah mesin bobot bekas, ya hal-hal tersebut yang harus dicek. Meskipun kita tidak pakai mendemokan dengan benda kerja, dengan dicek seperti itu aja, insya Allah kita sudah bisa memperkirakan harganya. Oke. Barangkali ada yang perlu di-share, silakan komen di kolom komentar. Barangkali kita juga ada hal yang belum diketahui dan saya juga terus belajar sehingga kita bisa berkembang bersama-sama, dan semoga kita senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, rezeki yang banyak, melimpah dan barokah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.